pertemuan yang ketiga ya. Jadi pembahasan kita, tema kita adalah physical security and biometric ya. Oke, nanti apa itu physical security, apa itu biometric, nanti akan kita bahas bersama ya. Sebelumnya saya infokan untuk materi saya share di Classroom. Silakan ya, sudah saya share di Classroom, bisa diambil untuk bahan belajar atau digunakan untuk bahan pengembangan. Misalkan materi saya terlalu simpel, silakan dikembangkan sendiri kalau masih penasaran misalkan ya mengenai physical security and biometric. Oke, seperti itu saja untuk informasi. Kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya. Physical security. Nah, ini apa definisi dari physical security tadi? Tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan dan data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran keamanan fisik tersebut. Perlindungan termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalis dan teroris. Jadi physical security itu definisinya seperti itu ya. Bagaimana sih untuk mencegah atau menanggulangi misalkan terjadi bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya, untuk menjaga hardware kita, program kita misalkan, ataupun jaringan yang kita gunakan. Itu seperti apa di dalam keamanan komputer. Nah, itu yang kita lakukan adalah dengan physical security tadi ya. Yang perlu dilindungi itu adalah yang pertama bangunannya. Otomatis kalau memang bangunan tersebut misalkan ruangan kita ya, ruangan katakan untuk keamanan komputer di suatu organisasi A misalnya. Nah, di situ otomatis kantornya yang perlu kita lakukan physical security yang utama itu adalah kantornya, ruangnya, bangunannya. Kalau sudah aman, misalkan sudah terkunci, kemudian ada apa namanya untuk akses ke ruangannya masing-masing misalkan ya. Nah, itu berarti yang perlu dilakukannya awalnya. Kemudian ruang komputernya. Setelah bangunan tadi misalkan kantornya, barulah ruangannya khusus untuk misalkan ruangan manajer. Nah, di situ tentunya ada kuncinya ya. Itu adalah ruang manajer dan tidak bisa orang sembarangan masuk kecuali si manajer tersebut. Kemudian komputernya. Nah, komputernya ini secara physical security tadi itu adalah yang kita lindungi dengan cara apa? Nah, kita misalkan ada database yang perlu kita lindungi ya, yang kita rahasiakan ataupun yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari di suatu organisasi tersebut. Nah, itu hak aksesnya itu kan walaupun database bisa kita akses dalam satu waktu dan beberapa orang bisa mengakses satu, misalkan manajer, kemudian ada bagian keuangan, bagian HRD dan lain sebagainya, itu kan tentunya bisa mengakses secara bersamaan. Tapi hak aksesnya itu berbeda bagaimana ya, masing-masing ya. Manajer mungkin hanya mengawasi, kemudian bagian keuangan dia akan membuka bagian yang keuangan, HD ya HRD sendiri. Nah, di situ cara pelindungan physical security-nya bagaimana? Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara mungkin hak akses tadi ya. Jadi setiap hak akses itu diberikan sebuah password. Pada saat mengakses di masing-masing tersebut itu ada passwordnya untuk masuknya. Nah, dan password tersebut seperti biasa yang kita lakukan di dalam misalkan sebuah siakat ya, itu kan ada passwordnya. Nah, di situ yang dilakukan seperti itu ya untuk melindungi sebuah komputer. Awalnya seperti itu. Kemudian dengan cara apa lagi? Nah, misalkan kalau kita takut ada pencurian data dan lain sebagainya, itu ya caranya bagaimana? Yaitu dengan
memberikan satu atau beberapa antivirus itu juga bisa melindungi komputer kita. Seperti itu ya. Kemudian ada media penyimpanannya, itu juga mungkin secara media itu kita bisa membackup data ya di dalam suatu misalkan database atau data yang kita lindungi dari tempat kerja yang kita organisasi yang kita atau organisasi atau perusahaan yang kita bekerja di situ ya, seperti itu. Untuk physical security, untuk yang dilindungi seperti itu ya, paham ya. Nah, dilindungi terhadap apa? Nah, misalkan lingkungan yang pertama ya. Nah, lingkungan ini ada kebakaran iklim, gempa bumi dan getaran, air, listrik, petir. Nah, itu nanti bisa kalian jabarkan ya masing-masing. Atau kebakaran itu akan hilang selamanya, iklim itu iklimnya seperti apa, gempa bumi dan getaran itu menyebabkan komputer misalkan rusak dan lain sebagainya ya. Air, listrik, misalkan ada banjir, kerusakan listrik belum terbackup, ada petir kemudian komputer mati. Nah, itu yang dimaksudkan dilindungi terhadap lingkungan. Terhadap orang juga seperti ada pencurian pencurian data, perusakan data, atau mengakses yang tidak boleh mengakses, kemudian mereka merusak dengan mengakses data tersebut ya. Nah, itu dari manusia atau dari orang. Physical security ini awalnya dianggap tidak penting, sering diabaikan ya, padahal itu sangat penting saya rasa ya. Karena sering banyak kejadian seperti pencurian fisik, laptop, hard disk, CD, bencana alam, kebijakan keamanan fisik mulai diperhatikan, dilihat ulang dan diperbaiki. Nah, seperti itu. Pada saat ada pencurian fisik seperti laptop, hard disk, CD-nya itu barulah mereka berpikir ataupun bencana alam ya, bagaimana kalau kita berikan sebuah physical security tadi, keamanan terhadap komputer kita. Dengan cara apa saja sudah saya terangkan tadi ya, silahkan nanti dikaji ulang, dipelajari kembali. Bagaimana menjaga data agar tetap aman jika terjadi bencana alam? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sih strateginya pemulihan kembali setelah ada bencana alam tersebut? Kemudian pengontrolan akses fisiknya, standar ruangan servernya, penyimpanan datanya berada di mana, prosedur backupnya itu seperti apa, apakah setiap hari ataupun setiap 1 minggu sekali misalnya. Nah, kemudian bagaimana standar keamanan gedung tempat data center tersebut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tapi saya rasa untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi itu mereka sudah menentukan apa letak geografisnya misalnya pada saat membuat perusahaan. Jadi standar keamanan gedung itu mungkin sudah diterapkan sejak pembuatan perusahaan tersebut dari awal. Nah, ancaman dan resiko pada data center itu ada faktor lingkungan, kebanjiran, embun, suhu listrik, gempa bumi dan bentuk-bentuk bencana lainnya ya. Kalau dari faktor manusia itu eksploitasi ya, sering terjadi pengrusakan, pencurian misalnya untuk komputer kita, komputer di perusahaan tersebut misalnya. Kemudian dari faktor finansial, butuh investasi yang cukup lumayan. Ini beberapa ancaman dan risiko pada data centernya. Nah, metode pengamanan fisik pada data center itu apa saja? Faktor lingkungan, ada bangunan, kebakaran, suhu, listrik, bencana alam, air, dan petir. Yang pengamanan fisiknya ya. Kemudian faktor lingkungan, bangunan lokasi ini, lokasi data center dipilih memiliki sedikit risiko terhadap bencana alam. Nah, ini tentu seperti yang saya tadi katakan, itu dalam membuat sebuah perusahaan atau organisasi mereka sudah menentukan secara geografis seperti apa, secara ancaman apakah nanti di area tersebut ada ancaman teroris misalnya. Nah, itu perlu tentunya sudah diperhatikan dengan matang pada saat mendirikan sebuah perusahaan. Dan sebaiknya terpisah dengan kantor pusat ya. Kalau untuk metode pengamanan fisik pada senternya ya, jauh dari jalan raya utama, lokasi tidak berdekatan dengan blender udara, pabrik kimia, jalur biogas, pusat keramaian dan pusat bank listrik memiliki kecukupan tenaga listrik. Nah, ini untuk data center ternyata, ini bukan untuk fokus ke keamanan tadi ya,
Jadi untuk pada data centernya itu harus seperti itu metodenya ya untuk memberi pengamanan tersebut. Kemudian untuk faktor lingkungan, konstruksi bangunan juga diperhatikan sirkulasinya. Nah ini beberapa metodenya ini harus bisa kita pelajari kembali ya, dalam artian apakah sudah memenuhi syarat dari metode tersebut, misalkan dari faktor lingkungan bangunan, konstruksi bangunannya itu apakah sudah sesuai standarisasinya misalnya untuk pengamanan pada data centernya nanti. Nah itu perlu diperhatikan dalam membuat ataupun merancang untuk pengamanan daripada data center. Kemudian ada faktor lingkungan bangunan, pengaruh seling bangunan ya. Ini juga ada 10 meter dari bangunan lain misalkan. Kemudian CCTV ya untuk pengawasan sekitar bangunan juga sangat perlu. Kemudian perlu pepohonan yang taman agar tersembunyi dari orang lewat dan pengintai. Kemudian area parkir kendaraan perlu diawasi, gunakan petugas yang profesional dan detektor bom untuk kalau memang diperlukan ya. Di suatu perusahaan besar itu tentunya pasti sangat ketat untuk pengamanan daripada untuk data centernya di suatu perusahaan misalnya ya. Kemudian dari faktor lingkungan bangunan, pengamanan di dalam bangunan ya, perlu kamera pengawas CCTV ya di dalam beberapa di setiap ruangan misalnya ya. Kemudian sensor asap, sensor kebakaran juga perlu diperlukan agar nanti pada saat misalkan terjadi kebakaran itu ada alarmnya. Pengawasan terhadap pintu masuk dan keluar. Di samping dari CCTV tadi ada pengamanan, misalkan ada security-nya atau satpamnya untuk pengamanan pada data center tadi misalkan ya. Karena data center ini adalah data pusat dari datanya. Jadi perlu diberikan keamanan yang ekstra seperti itu ya intinya ya. Untuk physical security itu seperti halnya fisik, pengamanan fisik secara langsung ya, tidak beda dengan untuk pengamanan secara dari programmer untuk misalkan mencegah terjadinya dari hacker misalkan. Nah itu beda ya, bukan pengamanan fisik namanya. Faktor lingkungan kebakaran ini juga perlu diperhatikannya adalah suplai listriknya, bangunannya, jangan yang menggunakan bahan yang mudah terbakar. Seperti itu banyak ya, untuk silakan dipelajari nanti. Dari suhu iklim juga perlu sensor ruang suhu, gunakan AC yang cukup untuk membuat ruangan tetap dingin. Suhu yang baik 10-20 derajat Celcius, kelembaban antara 20-80% bila memenuhi batas suhu. Nah ini untuk mengamankan dari faktor segi suhu ataupun iklim ya. Nah dari faktor listrik itu ada voltase yang daya yang harus cukup, grounding yang baik, perlu stabilizer, perlu listrik cadangan seperti UPS dan genset ya. Dan ini pengamanan pada saat misalkan kita dalam suatu perusahaan mengerjakan suatu pekerjaan yang memang memerlukan untuk dalam data center tadi itu bisa diberikan keamanan pada saat mati lampu nanti otomatis genset akan nyala misalnya, seperti itu ya. Dari bencana alam juga tentunya memang dalam seperti yang tadi saya katakan, dalam membuat sebuah perusahaan itu pasti sudah menentukan beberapa faktor ya. Jadi tentunya mungkin yang bebas dari bencana alam ataupun setidaknya adalah meminimalisir ya tempat yang bagian sering terjadi bencana alam jangan dibuat sebuah gedung misalkan. Kemudian tentunya dengan adanya bencana alam takutnya oleh karena itu mungkin tiap hari itu kita bisa membuat backup dari data-data yang sudah masuk, nanti bisa kita backup per hari misalkan atau tiap jam ataupun bagaimana itu sesuai standarisasi di perusahaan tersebut. Nah penyimpanannya di mana untuk hasil backupnya biasanya di usernya atau pengguna ataupun yang mempunyai hak akses tersebut itu masing-masing ya. Di bagian keuangan ya keuangan misalkan, ataupun bagian khusus backupnya juga bisa di
administrator dari database-nya misalnya, itu kan bisa membackup semua data-datanya ya. Paling tidak hanya membackup saja, nanti yang bisa membuka adalah hak akses masing-masing, seperti itu biasanya. Seperti itu untuk dari bencana alam ya, nanti bisa dibaca-baca kembali. Nah, untuk dari air itu banjir misalkan ya. Kemudian kalau terkena air harus dikeringkan. Sensor air di dekat lantai dekat komputer bisa diberikan sensor ya, agar tidak, karena untuk komputer sendiri itu rawan terhadap air ya, elektronik, barang elektronik itu nanti terjadi konslet takutnya. Kalau dari petir, bisa digunakan penangkal petir, mungkin di setiap perusahaan pasti ada ya. Kabel penangkal petir harus sampai mencapai air tanah. Bisa terjadi penting, matikan komputer dulu pada saat ada petir ya, mungkin seperti itu ya. Kalau memang petirnya sudah terlalu ya, mungkin perlu dimatikan terlebih dulu kalau memang tidak mengganggu rutinitas ataupun aktivitas dari user tersebut atau karyawan di suatu perusahaan misalnya. Kalau dari faktor manusia sendiri bagaimana? Seringkali eksploitasi oleh orang dalam ya, biasanya yang sudah mengerti itu dari orang dalam, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi beberapa karyawan yang memang memegang untuk hal-hal yang seperti itu, yang vital ya, dari mungkin keuangan ataupun dari administratornya, itu harus benar-benar orang yang mempunyai dedikasi terhadap perusahaannya. Jadi nanti kalau orang dalam yang tidak bertanggung jawab, kurang disiplin ataupun kurang dedikasi terhadap perusahaan, itu takutnya mengeksploitasi nantinya dari data-data tersebut. Digunakan teknologi biometrik, biasanya digunakan sebagai autentikasi untuk masuk ke ruangan khusus seperti yang ruang server, ruang komputer, atau untuk mengakses suatu sistem. Jadi ada autentikasi masing-masing ya. Siapa yang berhak masuk ke dalam ruang server misalnya, itu ada autentikasinya ya dengan teknologi biometrik tadi ya. Biometrik ini dapat berupa sidik jari, telapak tangan, pola retina, pola suara, tanda tangan, dan pola mengetik. Jadi pada saat di ruang server misalkan yang berhak adalah ada 2 orang, kemudian mereka menggunakan biometrik sendiri-sendiri ya. Ada yang menggunakan sidik jari, ada yang menggunakan telapak tangan misalnya. Nah, di situ untuk keamanan fisiknya ya, pengamanan fisiknya. Kalau sidik jari ya, yang unik mungkin ya, pemeriksaan pada pola. Nah, ini karena ya, untuk sidik jari itu susah untuk dijiplak ya, biasanya seperti itu. Telapak tangan juga polanya itu berbeda di setiap orang, saya rasa ya, seperti itu. Kemudian ada pola retina. Ada pola retina itu beberapa mungkin setiap orang juga berbeda ini untuk pola retina ya, dari pola retina dari mata ya. Nah, ini mungkin sangat dipercaya tapi kurang diterima karena ditakutkan membutakan ini, karena ada menggunakan sinar inframerah, takutnya nanti akan merusak mata kita misalnya, seperti itu. Mungkin sedikit ataupun tidak terlalu banyak yang menggunakan hal seperti ini ya, untuk menggunakan biometrik tadi. Polos suara, memiliki suara yang akustik yang ini. Nah, ini mungkin takutnya pada saat kita serak katakannya, itu nanti akan berbeda pada saat kita menggunakan pengamanan untuk buka password misalnya, yang menggunakan pola suara itu berbeda, nanti takutnya tidak bisa terbuka pada saat suara kita terganggu ataupun ada sedikit serak-serak di suaranya, itu takutnya seperti itu ya. Mungkin tidak terlalu banyak digunakan, atau dengan catatan tadi ya, kalau suara kita sedang rusak itu takutnya harus ada pengamanan double ya. Misalkan dengan suara tidak bisa, mungkin bisa dengan menggunakan password, katakan seperti itu. Pola tanda tangan, memiliki tanda tangan yang unik dan menggunakan pad dan biometrik yang dihubungkan ke komputer. Tanda tangan dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital. Tekanan pen pada saat tanda tangan dapat mempengaruhi bentuk sinyal digital. Dan ada pola ketikan. Setiap manusia memiliki pola dan ritme mengetik ya. Setiap memberikan sebuah kalimat untuk kita ketik, pola dan ritme mengetik
yang kita lakukan akan dibandingkan dengan pola yang telah tersimpan. Jadi mulai dari mana pada saat kita mengetikkan, dari ujung kiri atau kanan misalnya. Nah itu kan ada sudah tersimpan untuk pola yang pertama ya. Jadi nanti apakah sama sesuai dengan pola yang dimasukkan atau yang tersimpan untuk keamanan fisik tadi ya. Itu akan nah ini mungkin agak riskan juga ya. Takutnya berbeda. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya, tidak usah terlalu banyak-banyak. Mungkin cukup untuk hari ini mengenai physical security ataupun pengamanan fisik ya, dan juga biometrik untuk cara-cara untuk pengamanan fisik tadi itu menggunakan beberapa biometrik yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dipelajari kembali. Kalau memang ingin lebih dalam untuk mempelajari hal tersebut, silahkan dikembangkan sendiri dengan referensi terkait mengenai physical security dan biometrik. Itu ada di referensi-referensi dari Google maupun yang lain atau buku, silahkan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua dan berguna. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.